Nah, sudah disampaikan tadi oleh Bu Is bahwasannya kita ada 3 jalur penerimaan, sudah jelaskan 2 jalur tadi, persyaratannya kemudian hal-hal pentingnya. Untuk pengelolaan BLU, kita masih di BLU, kita dalam penerimaan jalur SNBP itu minimal 20%. Tetapi kita putuskan Universitas Udayana itu mengambil 30% karena ini untuk mendapatkan calon-calon mahasiswa unggul. Kita bukan 20% tapi 30%. Nah, kemudian SNBT melalui tes UTBK itu ini aturannya itu minimal 40%. Kita ambil 40%, kemudian kuota mandirinya kita ambil 30%. Ya. Jadi di Mandiri hanya 30%, di SNBP yang boleh 20%, kita ambil 30%. Kita ambil 30% untuk mendapatkan mahasiswa-mahasiswa yang unggul. Kemudian persyaratannya kembali yang tadi. Nah, untuk SNBP, SNBT, Ibu Is tadi sudah menjelaskan. Kalau ada yang belum lengkap informasinya nanti silakan ditanya. Sedangkan untuk mandiri kita di Universitas Udayana masih menggunakan nilai tes ya, melalui tes berbasis komputer. Kita punya bank soal, kemudian kita melakukan tes untuk pengelolaan atau penerimaan seleksi mahasiswa jalur mandiri. Di jalur mandiri ini juga ada penelusuran jalur prestasi. Nanti dia akan jelaskan oleh Pak WR3 itu untuk yang jalur prestasi. Lanjut. Nah, ini adalah daya tampung untuk tahun penerimaan 2024-2025 di masing-masing program studi. Kemudian kita lihat keketatannya tahun lalu juga bisa kita lihat di sini untuk di Fakultas Ilmu Budaya dengan 8 program studi yang paling ketat itu ada di sastra Inggris ya. Sastra Inggris, kemudian di sastra Jepang. Sastra Inggris, sastra Jepang, kemudian ya itu yang paling keketatannya paling tinggi. Lanjut, baik itu SNBT, SNBP maupun mandiri. Sedangkan di Fakultas Kedokteran, nah ini Fakultas Kedokteran sudah jelas prodi sarjana kedokteran yang ketat. Kemudian apa ini bisa kita lihat malah psikologi ya, psikologi. Ini tergantung juga berapa pendaftarnya, kan itu yang menyebabkan perhitungan perketatannya. Nah kemudian sangat ketat juga Fakultas Hukum karena peminatnya banyak, sedangkan daya tampungnya hanya 530. Lanjut. Di teknik 2 prodi, teknik arsitektur dan sipil itu yang keketatannya melebihi yang lainnya. Di pertanian yang paling ketat itu sarjana agribisnis. Lanjut. Oh, mohon maaf, sepertinya prodi yang terakhir. Lanjut. Ya, arsitektur lanskap itu banyak peminatnya, tapi jumlah siswa yang diterima sedikit. Nah, kemudian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Manajemen dan sarjana akuntansi. Itu yang keketatannya tinggi. Di sini Ibu Is menyampaikan tadi harus berstrategi untuk memilih program studi. Nah, lanjut. Fakultas MIPA. MIPA itu farmasi dan sarjana informatika, teknik informatika. Itu yang keketatannya tinggi. Teknologi pertanian itu sarjana teknologi pangan, lebih ketat dari 2 yang lainnya. Lanjut. Kemudian kita lihat daya tampung dan keketatan untuk kedokteran hewan cukup ketat karena
bangkunya cuma 200, pendaftarnya cukup banyak. Pariwisata ini yang paling, sarjana pariwisata itu yang paling susah mencarinya di antara 3 prodi yang ditawarkan yang ada di Fakultas Pariwisata, walaupun daya tampungnya sama 150. Jadi yang ingin tertarik dengan pariwisata berstrategi, apakah industri perjalanan ataupun D4 pengelolaan perhotelan. Ya, ini Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, peminat tertingginya itu di HI ya, Hubungan Internasional. Setelah itu ada di, lanjut berikutnya, masih di FISIP, ini di Ilmu Komunikasi. Jadi HI dan Ilmu Komunikasi yang paling sulit di antara 6 prodi yang ada di FISIP. Kemudian yang di kelautan dan perikanan itu hampir mirip peminatnya, baik itu sarjana manajemen sumber daya perairan maupun sarjana ilmu kelautan. Mohon diteruskan. Nah, Bapak Ibu bisa saya sampaikan, tapi sudah disinggung-singgung oleh Bu Is bahwasanya kalau kita berhitung dari pendaftar, kita bisa lihat ini masing-masing jalur ya. Kalau SNBP itu kedokteran masih paling tinggi untuk Saintek, favoritnya. Itu paling favorit kedokteran, kemudian farmasi, sudah itu yang Soshum paling favorit manajemen akuntansi hukum ya. Manajemen akuntansi hukum. Ini untuk yang jalur prestasi, SNBP-nya. Ya, SNBT-nya lanjut. SNBT-nya masih kedokteran, farmasi, informatika. Soshum-nya ini manajemen hukum, psikologi akuntansi. Kita lanjutkan favorit untuk jalur mandiri. Masih kedokteran gigi, farmasi, informatika. Dan di Soshum ilmu hukum masih manajemen, psikologi. Itu jadi 3 ini jadi pemegang juara favorit yang tentunya itulah prodi-prodi yang susah mencarinya ya. Lanjut. Nah, yang kurang kita masih setiap tahun masih ada bangku kosong. Nah, ini yang keketatannya tidak begitu tinggi ya, fisika, peternakan, ini fisika nih, baik SNBP, SNBT itu fisika ya. Di sini tidak kelihatan fisika mungkin karena tidak terima lagi di Mandiri Pak ya. Sudah kita ambil semua ya. Biasanya kita ambil semua. Berapapun yang daftar kita ambil semua di SNBT terakhir. Ya. Di ITS seperti itu Bu ya. Fisika juga ya. Ya. Nah, adik-adik, Bapak Ibu dari SMA bisa kita lihat untuk berstrategi. Ini prodi-prodi yang bisa kita bisa kita pilih untuk memberi jaminan kepada kita untuk bisa memasuki PTN. Lanjut. Nah, untuk di Soshum ini D3 Perpustakaan Sastra Jawa Kuno, D3 Akuntansi, ini D3 ya akuntansinya. Kemudian SNBT juga sekitar itu, Sastra Bali, Ilmu Sejarah, D3 Perpustakaan dan D3 Akuntansi yang masih sulit mencari peminat. Kemudian di Mandiri juga Sastra Indonesia, Ilmu Ekonomi. Benar datanya Pak Oko? Ya. Ya. Oh, diplomanya itu bukan saya salah. Bukan S1-nya.
Itu yang bisa saya sampaikan, nanti kita diskusi banyak tentang penerimaan mahasiswa untuk baik itu jalur SNBP, SNBT maupun jalur mandiri, dilengkapi untuk jalur mandiri oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik yang sudah memberikan Bapak Ibu dan adik-adik sekalian informasi ya bagaimana terkait dengan penerimaan mahasiswa baru di Universitas Udayana, keketatannya di prodi apa saja gitu. Jadi Bapak Ibu dan adik-adik juga sudah bisa tahu ya nanti biar bisa berstrategi nanti memilih di prodi apa. Dan yang terakhir kami akan persilakan narasumber kita Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Beliau akan menyampaikan terkait dengan penelusuran jalur mandiri prestasi dan juga beasiswa apa saja yang ada di Universitas Udayana. Untuk itu dengan hormat kami persilakan Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Terima kasih Bu Eka, mohon izin Bu Pak PR1. Yang saya hormati Ibu narasumber, Bu Isniasni Sais dan juga Pak PR1 yang masih hadir di sini, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu yang dari perwakilan dari sekolah-sekolah dan juga dari siswa yang hadir pada sosialisasi ini. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Namo Buddhaya, semoga masih semangat untuk mendengarkan informasi yang akan kami sampaikan. Seperti satu hal yang menarik tadi yang saya catat dari Bu narasumber kita, itu adalah walaupun adik-adik nanti atau yang anak didik kita di siswa gagal di SNBP, gagal di SNBT, masih ada satu asa yang tersisa. Itu adalah kami di Udayana menyediakan jalur PJMP. Itu adalah penelusuran jalur prestasi, mandiri prestasi. Nah, apa itu penelusuran jalur mandiri prestasi? Ini adalah bagian dari program mandiri yang ditawarkan oleh Universitas Udayana kepada calon-calon mahasiswanya. Ini adalah kita memberikan kesempatan kepada adik-adik yang mungkin dari eligibilitas di sekolahnya itu tidak masuk dalam kriteria, misalkan 40%-nya, tetapi memiliki prestasi yang bagus. Nah, kita akan siapkan wadahnya, kita siap untuk menerimanya melalui jalur PJMP ini. Nah, jalur PJMP ini termasuk jalur mandiri di Universitas Udayana, sehingga kuotanya adalah 30% dari keseluruhan kota. Nanti jalur PJMP ini mengambil bagian dari 30% itu. Nah, prestasi apa saja yang nanti itu adalah persyaratannya seperti ini. Pendaftar memilih 2 pilihan program studi yang berbeda dalam menentukan calon mahasiswa yang akan direkomendasikan. Panitia seleksi akan mempertimbangkan nilai akademik, prestasi maupun penghargaan yang didapat, dan jumlah calon mahasiswa yang akan direkomendasikan sebanyak jumlah tertentu sesuai dengan POB Mandiri Universitas Udayana. Jadi tim nanti akan menyeleksi, ya, menyeleksi dari nilai raport juga, kemudian dari prestasi-prestasi yang disampaikan. Kemudian berdasarkan rekomendasi itu adik-adik bisa mendaftar di Mandiri melalui prestasi. Mungkin tidak mengikuti tes UTBK itu. Next. Nah, persyaratannya apa? Pendaftar merupakan siswa kelas 12 bagi siswa SMA, SMK yang ditunjuk dengan rapor asli. Tetapi ingat bahwa tadi ada persyaratan kalau sudah lulus di SNBT, SNBP, tidak mungkin akan mendaftar di sini karena ada persyaratan itu. Jadi adik-adik tidak akan bisa masuk di PJMP ini karena sudah diterima di program-program yang sebelumnya. Kemudian tentu kita akan mempertimbangkan tidak buta warna untuk prodi-prodi tertentu. Pendaftar melampirkan sertifikat juara 1 sampai dengan 3 nasional atau juara 1 sampai 4 internasional. Memiliki salah satu prestasi di bawah ini. Yang pertama adalah minimal juara 3 perorangan atau kelompok dalam kompetisi sains, seni, budaya, olahraga, dan kompetisi lainnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dan
ada kompetisi sains tingkat nasional dan internasional yang meliputi bidang matematika, fisika, kimia, informatika, komputer, biologi, dan ekonomi. Festival dan lomba seni siswa tingkat nasional, kompetisi penelitian siswa Indonesia, festival inovasi dan kewirausahaan siswa Indonesia atau disebut dengan fiksi, kemudian lomba debat bahasa Indonesia, National School Debating Championship, kemudian kompetisi olahraga siswa nasional. Yang B itu adalah memiliki prestasi minimal juara 3 di bidang sains, seni, dan olahraga di tingkat nasional atau minimal juara 4 tingkat internasional. Kegiatan yang merupakan kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh institusi yang kredibel. Nah, institusi ini akan kami cek karena banyak sekali pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya adalah sekedar mengupload sertifikat-sertifikat. Nah, inilah nanti akan kita lihat bagaimana seleksi dan keketatan seleksi di jalur prestasi mandiri prestasi ini. Kemudian harus melampirkan surat pernyataan kesanggupan akan aktif di universitas, di unit kegiatan mahasiswa, menyerahkan dokumen atau video portofolio kegiatan dan prestasi. Next. Nah, ini adalah registrasi, laman-laman yang bisa dilakukan registrasi, mungkin nanti akan kami lengkapi. Kemudian dokumen yang perlu diupload adalah dokumen adalah nilai raport tetap. Kemudian dokumen prestasi, ini yang perlu dicatat ada 3. Adalah surat rekomendasi kepala sekolah, kemudian sertifikat asli prestasi peserta, kemudian foto penyerahan penganugerahan prestasi, ini juga harus ditunjukkan foto penganugerahan prestasinya ini. Kemudian dokumen administrasinya ada surat pernyataan, surat keterangan sehat, dan surat keterangan berkelakuan baik. Next. Nah, ini klaster prestasi Kemendikbudristek yang dilaksanakan, itu ada klaster olahraga, klaster seni, klaster sains, dan kami juga mempertimbangkan klaster lokal genius. Misalkan ada adik-adik yang memang anak-anak kita yang menekuni mau kawin, kemudian ada kekidung, geguritan, atau misalkan menulis sastra Bali, itu juga kami pertimbangkan sebagai bagian dari untuk mengadopsi lokal genius kita. Nah, next. Nah, ini adalah kategori prestasinya adalah juara 1, 3, 4 atau juara 4 internasional. Kemudian ada klaster olahraga, klaster seni, klaster sains, dan lokal genius tentunya. Nah, semua ini nanti akan kami tampilkan di POB atau website sehingga lebih adik-adik dalam memilih prestasi ini. Yang terpenting adalah kriteria dalam mengupload prestasi itu dan kriteria dari penyelenggaranya. Karena kami akan telusuri sedetail-detailnya. Nah, next. Nah, ini adalah tolong kembali dulu sebelumnya. Nah, ini adalah gambaran dari PJMP yang kita lakukan di Universitas Udayana. Tahun 2022 itu pendaftaran 439, lolos administrasinya adalah 190, hasil rekomendasi kita 80. Karena ada yang mengupload prestasinya sampai 36, tetapi dari 36 itu hanya 3 yang eligible yang bisa kita akui. Nah, ini tim kami sangat selektif dalam merekomendasikan yang memang berprestasi, karena kita tahu ada yang hanya mengupload prestasi semuanya emas, begitu mendaftar ikut kegiatan itu sudah dapat piagam emas. Nah, ini juga kita akan tidak eligible. Yang perlu prestasi nanti yang disampaikan adalah prestasi-prestasi yang memang diperoleh berdasarkan kompetisi. Ya, proses kompetisinya cukup ketat. Nah, ini akan mendapatkan nilai lebih dari penilaian bobot dari prestasi itu sendiri. Dan kemudian tahun 2023 juga ada pendaftarnya 721 orang. Kemudian lolos administrasi 195, dari rekomendasi kita adalah 68, yang mendaftar kembali adalah 51. Ya, ini profil, nah 2024 kita belum tahu. Mudah-mudahan kami berharap bahwa anak-anak yang berprestasi di bidang
olahraga, di bidang seni, itu bisa mengambil prodi yang ada di Universitas Udayana dan bisa berperan aktif untuk meningkatkan prestasi-prestasi di Universitas Udayana. Tentu nanti anak-anak yang bergabung di Universitas Udayana ini kita akan bina terus dan kita akan bimbing dan kita akan carikan tempat-tempat untuk selalu berprestasi. Nah, ini adalah apa yang akan kami laksanakan. Sekian terkait dengan PJMP ini ya, mengenai bagaimana kriteria pemilihannya, pembobotannya sebenarnya ada di POB. Jadi internasionalnya, juara satunya nih bobotnya berapa, kemudian nasional dan juga provinsi. Kita juga mempertimbangkan prestasi-prestasi dari Perprov yang dilaksanakan. Mungkin lanjut sedikit terkait dengan informasi KIPKA. Karena tadi dari presentasi Bu Is itu ada slide terakhirnya adalah terkait dengan KIPKA, ya KIP kuliah. Filenya ada nggak presentasinya? Ya, kenapa kami menyampaikan informasi ini? Ini adalah sangat penting sekali bagi Bapak Ibu, kepala sekolah maupun guru yang mewakili pada pertemuan hari ini, begitu juga adik-adik yang ikut secara daring, bahwa pemerintah hadir bagi adik-adik yang membutuhkan biaya kuliah, tetapi karena pertimbangan dari sisi ekonomi tidak bisa melanjutkan, sehingga itu ada program yang namanya adalah Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Ya, KIPKA. Dari KIPKA ini, ya kita, sayang sekali slide-nya enggak ada ya? Oh ya, ini. Mungkin saya secara singkat saja menyampaikannya. Bantuan beasiswa dari pemerintah melalui Kemendikbudristek bagi lulusan sekolah menengah atas atau sederajat yang memiliki keterbatasan secara ekonomi. Nah, ini sebenarnya untuk memfasilitasi adik-adik atau anak-anak kita yang memiliki prestasi akademik yang bagus tetapi memiliki kendala dalam hal ekonomi, keterbatasan dalam membiayai untuk kuliahnya. Tujuannya sudah sangat jelas, nanti lewat saja, next. Nah, ini adalah persyaratan-persyaratannya. Penerima KIP kuliah mereka adalah lulusan SMA menengah atas, kemudian sekolah menengah kejuruan SMK atau bentuk lain yang sederajat, lulus pada tahun berjalan atau maksimum lulus 2 tahun sebelumnya. Itu yang kemudian ada telah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui semua jalur masuk perguruan tinggi akademik dan perguruan tinggi vokasi yang diterima di PTN atau PTS pada program studi yang telah terakreditasi secara resmi dan tercatat pada Sistem Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Kemudian memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi atau berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin atau dengan pertimbangan khusus yang didukung bukti dokumen yang sah. Nah, ini karena begini, kami perlu sampaikan bahwa banyak sekali kuota yang belum diambil oleh anak-anak kita, ya, belum diambil sehingga beberapa kuota kadang-kadang kita harus mengembalikan kuota itu. Nah, ini beberapa kriteria yang termasuk dalam keterbatasan ekonomi. Kemudian yang terpenting adalah pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali, itu adalah paling banyak 4 juta per setiap bulan, atau kalau dibagi dengan jumlah keluarga itu adalah 750.000 per bulan. Nah, ini yang, karena ini nanti akan divalidasi, data yang diupload itu akan divalidasi. Next. Nah, ini program-program yang dan tergantung juga ada biaya hidup yang diberikan kepada penerima KIP ini. Itu untuk Kabupaten Badung itu adalah sebesar 950.000 ya per bulannya. Next. Nah, ini jangka waktu pemberian KIP Kuliah Merdeka itu adalah program reguler sarjana maksimum 8 semester, kemudian diploma 4 adalah 8 semester, diploma 3 adalah maksimum 6 semester,
diploma 2 adalah maksimum 4 semester. Begitu untuk profesi pun itu diberikan, dokter itu adalah maksimal 4 semester, dokter gigi maksimum 4 semester, dokter hewan maksimum 4 semester, nurse maksimum 2 semester, dan apoteker adalah 2 semester. Nah, kalau lebih diputus KIPK-nya, ya harus dibayar sendiri nanti. Oleh karena itu kita berharap bahwa selama ini adalah penerima-penerima dari manfaat dari KIPK ini itu harus lulus tepat waktu, seperti dengan program yang dicanangkan oleh prodi itu sendiri. Next. Nah, ini tata caranya nanti bisa dilihat dari laman yang sudah ada, itu adalah kipkuliah.kemdikbud.go.id, seperti laman-laman yang lainnya. Mohon nanti di informasi ini dapat disampaikan. Kemudian next. Ya, ini kelengkapan apa saja yang harus dipenuhi itu sudah ada. Next. Nah, ini proses pendaftarannya itu adalah siswa melakukan pendaftaran akun sama seperti untuk mendaftar kuliah juga kita harus mendaftar akun pada SIM KIP kuliah melalui laman KIP kuliah Kemdikbud.go.id atau melalui KIP kuliah mobile application. Pada saat pendaftaran itu perlu ada data-data yang harus dimasukkan, ya, data yang dimasukkan. Kemudian dilakukan validasi pada bagian akhir dari proses itu akan dilakukan validasi oleh universitas yang dituju. Misalkan ada anak-anak kita atau adik-adik yang melamar kuliah di Universitas Udayana, kemudian penerima KIPK ini akan kami validasi apakah pemberian KIPK itu sudah sesuai sasaran yang diharapkan atau tidak. Nah, yang terakhir mungkin next slide. Nah, ini adalah profil beasiswa yang dimiliki oleh Universitas Udayana, baik yang berasal dari dana PNBP maupun dari KIPK itu. Nah, ada beasiswa adik, itu adalah afirmasi pendidikan tinggi, kemudian Badan Amal Zakat Nasional, kemudian ada Bank Indonesia, kemudian ada beasiswa Bank Pembangunan Daerah Bali, kemudian beasiswa bantuan biaya pendidikan. Nah, ini adalah beasiswa yang masih aktif untuk saat ini. Kalau dilihat nomor 6 itu adalah beasiswa KIP kuliah, yang aktif sekarang adalah sebanyak 3.058 siswa, mahasiswa yang menerima manfaat dari KIP kuliah ini. Kemudian kita juga bekerjasama dengan pihak ketiga, Universitas Udayana bekerjasama dengan pihak ketiga untuk memberikan beasiswa. Biasanya adalah beasiswa yang kami berikan kepada mahasiswa-mahasiswa dari pihak ketiga itu adalah beasiswa yang berdasarkan prestasi. Ya, berdasarkan prestasi. Tetapi kalau misalkan beasiswa yang KIPK ini adalah lebih difokuskan pada beasiswa untuk dari keluarga yang ekonominya kurang untuk bisa kuliah. Nah, kalau yang dengan mitra ini, nah kami di Universitas Udayana akan terus untuk bekerja sama dengan mitra untuk mencarikan solusi-solusi kepada mahasiswa-mahasiswa kami untuk bisa tetap mengikuti pendidikannya, membayar dari segi pendidikannya, dan tetap lulus dengan kondisi ekonomi mungkin yang mengalami masalah. Nah, itulah yang kita harapkan, itu di bagian kemahasiswaan kami akan selalu bekerja sama seperti itu. Saya rasa itu yang next slide masih ada enggak? Ya, ini adalah website dan laman yang bisa dikunjungi untuk mendapatkan informasi-informasi terkait dengan KIPK dan begitu juga beasiswa yang dikelola oleh Universitas Udayana sampai dengan saat ini. Terima kasih atas perhatiannya, nanti mohon kalau ada masukannya kami persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Jadi tadi beliau sudah menyampaikan terkait dengan penelusuran jalur mandiri prestasi yang ada di Universitas Udayana dan juga terkait dengan beasiswa
KIP kuliah ya, yang juga ada di Universitas Udayana. Jadi ada beasiswa lain lagi juga tentunya, nanti bisa diunduh di laman yang tadi. Jadi untuk bahan dan materi dari narasumber nanti kami akan sampaikan juga ke Bapak Ibu para guru yang sudah hadir di sini atau melalui Ketua MKKS. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita langsung saja ke diskusi. Jadi untuk diskusi saat ini kami akan coba buka untuk 2 sesi dulu. Untuk sesi yang pertama nanti kita akan mengundang 3 penanya. Jadi mungkin dari yang hadir di sini kami persilakan 2, nanti 1 yang dari melalui Zoom meeting. Jadi Bapak Ibu silakan, Bapak Ibu ada atau adik-adik siswa-siswi juga yang ingin bertanya kami persilakan. Nanti silakan disebutkan pertanyaannya, kemudian namanya dulu mungkin dari sekolah mana, kemudian pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Untuk itu kami persilakan untuk 3 orang penanya untuk di sesi pertama. Silakan diangkat tangannya baik 1, 2. Nggih. Silakan mic-nya. Nggih. 2 dan di Zoom meeting apakah ada yang raise hand? Bisa nanti langsung menyampaikan atau bisa diketik nanti kami bantu untuk membacakan. Silakan Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat narasumber yang hadir pada kesempatan kali ini, ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait dengan SNBP dan juga di PJMP. Nah untuk di Mohon izin namanya dulu, dari mana? Nama saya Agung Edi dari SMA Negeri 1 Denpasar. Jadi pertanyaan saya yang pertama tentang SNBP. Nah dalam penentuan prestasi yang diupload oleh siswa, apakah prestasi itu menjadi penentu atau hanya pendamping dalam setiap kelulusan siswa di SNBP? Nah untuk bobotnya juga apakah sama dengan di yang di PJMP atau sesuai dengan yang ada ketentuan di universitas? Nah jadi apakah itu menjadi penentu atau pendamping dalam kelulusan siswa di SNBP? Dan yang kedua tentang PJMP. Nah, ini banyak yang ditanyakan oleh siswa, Pak dan Ibu dari narasumber. Untuk UKT-nya, mereka masuk ke mandiri atau ke prestasi. Nah, karena kan di sana ada mandiri prestasi seperti itu. Nah, UKT-nya di golongan mana nih, Kak? Jadi untuk yang penentu prodi atau 2 prodi pendamping nih, Kak, apakah memang semua itu mutlak ditentukan oleh PTN masing-masing? Atau memang tidak boleh dipublikasikan, atau memang ada publikasi secara khusus untuk 2 prodi pendamping di SNBP juga. 2 mapel pendamping ya, mapelnya maksudnya Bapak. Ya. Baik. Okay. Baik, itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjut silakan Ibu. Okay. Bisa dibantu panitia mic-nya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang untuk Ibu Ismiani dan Bapak Wakil Rektor. Perkenalkan, nama saya Niketut Kusuma Umbarnisari dari SMA Negeri 4 Denpasar. Pertanyaan saya ada 3 pertanyaan. Pertama untuk Ibu Ismiani terkait input nilai pada PDSS. Kami di SMA 4 adalah angkatan pertama untuk kurikulum merdeka. Jadi untuk input nilai ada nilai yang dikonversi yaitu nilai IPA dan nilai IPS. Nah dalam konversi ini ada nilai yang bentuknya desimal, ada komanya. Apakah itu diterima di sistem atau kita memakai nilai bulat, itu angka bulat, dibulatkan. Jadi itu yang menjadi pertimbangan kami belum menginput nilai sampai sekarang, masih ragu. Kedua, masalah sertifikat, sama seperti yang disampaikan oleh Pak Gongedi tadi, apakah sertifikat ini sebagai penentu utama atau
opsional ya, pendamping saja nilai sebagai nilai pertimbangan. Selanjutnya untuk sertifikat terbaik. Nah, ini menjadi pertanyaan juga dari anak-anak. Misalnya anak tersebut mempunyai 5 sertifikat terbaik. Ada 2 sertifikat internasional dan 3-nya adalah sertifikat nasional. Nah, dan yang 2 ini adalah nilai lomba yang tidak linier dengan prodi yang dipilih, sedangkan yang 3 ini linier. Yang mana yang harus diinput, yang mana sisinya yang terbaik menurut sistem. Kedua, selanjutnya untuk sertifikat, apakah sertifikat yang menjadi eligible itu untuk yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, Puspresnas, atau boleh dari lembaga lainnya, misalnya lembaga dari Kemenag atau lain sebagainya. Ya, itu pertanyaan untuk Ibu Nge. Selanjutnya saya bertanya terkait KIP kuliah. Di KIP kuliah, di sana tadi persyaratannya adalah siswa yang memiliki kartu Indonesia Pintar, terdata pada keluarga, memiliki kartu keluarga sejahtera dan sebagainya. Nah, jika siswa ini tidak memiliki semuanya, tidak terdata di program ITKS itu, apakah memungkinkan untuk menjadi calon penerima KIP kuliah? Dan memang kalau memang bisa sebagai pendaftar baru, apa saja syaratnya? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Niketut Kusuma dari SMA 4 Denpasar. Jadi masih memungkinkan kami ambil satu pertanyaan lagi melalui daring, melalui Zoom. Silakan, apakah ada yang bergabung secara daring atau melalui Zoom? Ada? Baik. Ya, silakan adik, mungkin dapat disampaikan namanya dulu mungkin dari SMA mana dan pertanyaannya ditujukan ke siapa. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Niputu Pandendi Artari dari SMA Negeri 1 Kuta Utara. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar jelas adik, silahkan. Baik. Mohon izin, selamat siang. Dan saya izin bertanya terkait dengan yang pertama itu SNBP. Untuk persentase yang digunakan antara nilai rapot dan piagam prestasi yang dilampirkan di SNBP, apakah dari Universitas Udayana dapat atau memungkinkan untuk memberikan kita bayangan terkait persentase antara piagam prestasi dan juga nilai rapot. Contoh kasusnya itu adalah 60% dari nilai rapot dan 40% dari piagam yang dilampirkan atau malah sebaliknya. Lalu pertanyaan yang kedua, Nika dari mengenai jalur mandiri di Universitas Udayana. Jadi setelah saya cari tahu informasi lebih lanjut, bahwa setelah kita melaksanakan jalur mandiri ataupun tes jalur mandiri ini kan akan dikenakan SPI. Nah, untuk SPI ini sendiri apakah akan dibebankan oleh mahasiswa baru setelah diumumkannya kelulusan jalur mandiri atau malah sebelum diumumkannya jalur mandiri. Jadi kita harus membayar SPI sebelum kelulusan atau setelah kelulusan. Lalu untuk pembebanan SPI tersebut apakah dibebankan melalui berdasarkan penghasilan orang tua atau malah berdasarkan token listrik dari rumah mahasiswa baru tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Adik Putu dari SMA 1 Kuta Utara untuk pertanyaannya. Jadi mohon izin ini saya rewind kembali untuk pertanyaannya dari Pak Gong Edi dari SMA 1 Denpasar terkait dengan SNBP, penentuan prestasinya apakah nilai prestasi ini sebagai penentu atau sebagai pendamping saja, kemudian terkait dengan PJMP, UKT Mandiri itu apakah dari tergantung prestasinya. Mungkin kami persilahkan untuk yang pertanyaan terkait dengan SNBP dulu, mungkin dapat dari Ibu Dr. Ismaini menjawab, memberikan tanggapan. Ya, baik, terima kasih Bu Ika ya. Saya izin duluan ya Prof.
Jadi kalau pertanyaannya tadi dari SMA Negeri 1 Denpasar itu mengenai 2 mapel pendukung gitu ya. 2 mapel pendukung ini kalau secara global aturan itu ada di SK Menteri nomor 345. Itu boleh dilihat. Boleh dilihat nanti apa saja dan seterusnya gitu. Nah, apakah dari PTN itu boleh mengeluarkan? Silakan diperbolehkan. Itu boleh dikeluarkan kalau memang ada yang transparan gitu, tapi sebetulnya di 345 itu sudah ada. Kalau memang kelompok prodi ya, jadi kelompok yang tadi kalau rumpun mata kuliah tentang matematika itu apa saja, statistika, matematika ini dan seterusnya, mapelnya apa, matematika dan fisika, seperti itu sudah ada sebetulnya. Kemudian ini sekaligus juga menjawab dengan penanya yang ketiga tadi, apakah ini bisa dikeluarkan gitu, bisa dikeluarkan, sebetulnya bisa-bisa saja. Tapi sekali lagi, angka-angka itu sebetulnya kan sama seperti kalau kita makan di rumah makan atau di warung gitu ya. Kalau itu makanannya enak gitu ya, terus kemudian kita minta resepnya, itu kan kadang-kadang kan ya nggak diberi gitu ya, nggak diberi ya, enak, tahu enak gitu aja. Jadi ini sebetulnya rumus tadi yang seperti yang saya sampaikan itu ditentukan oleh PTN-nya sendiri dengan rambu-rambu yang sudah sangat jelas. Jadi sudah sangat jelas tadi itu adalah apa? Minimal. Yang pertama, minimal itu adalah nilai rapornya 50%. Itu sudah disampaikan. Tapi apakah nanti PTN-nya mau membuat 60%, itu kebijakannya sendiri. Demikian juga tadi ketika SNBP, tadi ada prodi fisika tadi kan tidak dibuat minimal 20%. Dibuat sampai misalnya sampai 40%. Karena karakteristik ini yang mengenal adalah dari PTN-nya ini sendiri. Nah inilah yang kami berikan dari panitia pusat itu supaya betul-betul nanti bisa menjaring mahasiswa yang sesuai dengan karakter lokal daerah masing-masing. Nah ini perlu seperti tadi yang dari Mbak Putu tadi ya, bahwasanya memang ada 50% minimal nilai rapor, jadi kalau mau 60% boleh, 70% boleh, tapi harus minimalnya 50%. Sisanya bagaimana? Sisanya tadi ada 2 mapel pendukung prodi, contohnya bagaimana? Contohnya kalau misalnya lintas jurusan, misalnya dari IPS ambil suatu prodi yang minta di situ prodinya mapel pendukungnya adalah matematika dan fisika. Matematikanya mungkin ambil peminatan. Tapi kalau untuk fisikanya enggak ada, berarti siap-siap untuk dikurangi persentasenya. Nilai saya fisikanya enggak ada, padahal di situ ada misalnya bobotnya itu 20%, berarti kan 0, nilai itu pasti 0, kecuali yang untuk matematikanya. Lalu bagaimana dengan prestasi? Ini sekalian menjawab juga dari pertanyaan Ibu tadi. Kalau misalnya prestasi itu ada 5, internasionalnya 3, itu 2 yang lokal, dan kemudian ada yang tidak linier. Maka perhitungkan prestasi itu kan dulu tuh dibuat bebas masukinya. Tapi kalau sekarang maks 3, maka pintar-pintarnya kita memilih kalau jadi saya tentu saja yang linier dengan prodi yang dipilih. Kenapa? Pasti PTN-nya itu akan membuat nilai itu lebih besar. Namun kalau tadi yang di PJ, yang tadi penelusuran, itu menurut saya penilaiannya berbeda lagi. Karena mungkin itu menjaring siswa yang tidak eligible tetapi punya prestasi. Jadi itu boleh gitu. Namun sekali lagi PTN itu dalam memilih prestasi juga dalam tanda kutip punya pemikiran sendiri. Contohnya misalnya ambil teknik mesin. Tapi dia juara di catur internasional. Ada tidak linier kan? Tapi ada kemungkinan gini, wah saya ini kan PTN ini besok mau porseni gitu ya, porseni dan olahraga gitu ya. Dan saya harus dapat nih, luar biasa loh, juara catur internasional gitu. Nah ini bisa saja diambil, tetapi poinnya mungkin tidak full. Misalnya juara internasional itu diberi nilai 100, kalau dia tidak linier mungkin jadi 80 misalnya seperti itu. Dan itu pertimbangannya yang paling paham adalah PTN masing-masing. Kalau ditanyakan persentasenya dan seterusnya, karena tadi cuma 20%, maka bibit-bibit yang bagus itu tinggal dipetik. Yang pertama tentu saja mempertimbangkan tadi rapor. 50% tadi adalah 2 mapel pendukung, lalu prestasi juga tadi ada portofolio. Portofolio itu ada beberapa PTN yang 50% rapor, kemudian sebagian dari 2 mapel pendukung dan prestasi itu 50%,
digabung, baru kemudian ini menjadi 50% ditambah 50% portofolio. Ada beberapa PTN yang seperti itu karena menganggap bidang prodi dengan bidang seni dan atau olahraga itu merupakan sesuatu kekuatan yang memberikan persentase kelulusan atau probabilitas lulusnya dengan bagus itu butuh keterampilan. Jadi kalau nggak bisa gambar masuk desain komunikasi visual, khawatir nggak bisa gitu. Nah ini adalah sekali lagi pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh PTN untuk bisa memberikan peluang untuk bisa studi lanjutnya itu di prodi itu sukses dan nanti bisa cepat lulus paling setidak-tidaknya tepat waktu studinya. Jadi itu tadi tentang sertifikat, kemudian nilai input tadi ya, nilai input. Bagaimanakah nilai inputnya tadi di dalam di dalam PDSS itu semuanya itu kalau misalnya tidak benar itu akan ditolak. Dia ditolak. Jadi misalnya gini, kurikulumnya itu sudah disesuaikan misalnya katakanlah 15 mapel, tapi nilainya kemudian baru 13 atau lebih dari 15 mapel, pasti nggak sinkron karena tahap 1 ini harus diselesaikan dulu, tahap kedua diselesaikan, baru menyelesaikan tahap 3, tahap keempat. Itu pasti nggak bisa. Demikian juga dengan titik koma, misalnya nilainya 80,5 gitu, 80,5. Kalau sistem itu mengendaki koma itu dengan koma beneran, maka dia akan menolak gitu ya. Jadi ini silahkan Bapak dan Ibu untuk yang pengisian PDSS boleh berhati-hati, boleh sampai saat ini belum selesai prosesnya. Yang penting diperhatikan adalah tanggal 9 Februari ini sudah close dan itu tidak bisa ditawar lagi gitu. Nah sehingga ini yang perlu perhatian. Kalau misalnya masih ragu-ragu silahkan ke call center, silahkan ke helpdesk yang akan siap dijawab. Ya akan siap jawab. Nanti ini saya masih menanyakan kepada petugas teknisnya apakah ini nanti desimal atau dibulatkan saja. Nanti akan saya jawab kalau sudah ada jawabannya. Kemudian nilai presentasi sudah tadi SPI nanti dijawab oleh Bapak Prof dari WR3. Saya rasa itu sudah semuanya dari saya. Yeah. Baik, terima kasih. Semoga sudah jelas ya Bapak Edi dan Ibu Kusuma. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak WR1 untuk menanggapi pertanyaan dari ketiga penanya tadi. Silakan. Terima kasih Bu Eka. Ini mungkin saya fokusnya di pertanyaan nomor 1 dan nomor 3 ya. Yang nomor 2 kurang sedikit untuk KIP kuliah itu nanti Pak WR3 yang menyampaikan. Ini untuk Pak Agung dan adik dari SMA 1 Kuta Utara yang menanyakan tentang UKT. Untuk PJMP itu adalah penelusuran ya. PJMP itu adalah penelusuran prestasinya. Nanti akan keluar rekomendasi apakah itu dia direkomendasikan untuk diterima tanpa UTBK, tanpa tes di Universitas Udayana. Tetapi dia mesti mendaftar di Mandiri. Jalan masuknya lewat Mandiri. Jadi PJMP itu adalah jalurnya salah satu jalur Mandiri. Ada jalur tes yang lewat UTBK itu. Nah, PJMP ini tidak tes tapi menunjukkan sertifikat prestasi. Nah, kemudian nyambung dengan adik SMA 1 Kuta Utara terkait dengan UKT dan IP, yang sekarang namanya IP, dulu SPI. Nah, ini sama dengan tahun lalu, 2023, IP itu ditentukan oleh grade UKT yang diterima. UKT itu apa yang menentukan? UKT itu ditentukan oleh data yang diinput oleh calon mahasiswa. Kapan pengambilannya ini? Setelah dia lulus, dinyatakan lulus, baru menginputkan data-data penghasilan orang tua, kemudian hal-hal lain yang muncul di di sistem tersebut. Nah, di sana akan dilakukan grading UKT 1 sampai dengan UKT 5 yang kemudian dari UKT itu akan keluar IP.
ada IP 1 itu nilainya 0, kemudian masing-masing program studi berbeda-beda ya. Ada IP yang nilainya 0 dan ada IP, kalau tidak salah sampai IP berapa? IP 4 ya, ada IP 4. Yang UKT 1, UKT 2, IP-nya 0. Yang dapat, jadi yang secara ekonomi memasukkan datanya benar, itu juga nanti diverifikasi. Kalau mendapatkan UKT 1 dan UKT 2 itu tidak bayar IP ya, betul ya? Saya tidak hafal semua ini masalah keuangan juga. Jadi UKT 1, UKT 2 yang berlaku selama ini itu udah IP-nya IP 1 itu nilainya 0. Kemudian selebihnya UKT 3 itu IP 2, UKT 4 itu IP 3, UKT 5 itu IP 4. Jadi pertanyaan adik dari SMA 1 Kuta Utara tadi, sebelum pengumuman atau setelah? Itu setelah pengumuman kelulusan. Ya, setelah pengumuman kelulusan baru mendaftar lagi dengan memasukkan penghasilan orang tua. Jadi hati-hati memasukkan penghasilan orang tua itu juga berdasarkan bukti yang di-input atau dimasukkan ke sistem. Nah, itu penjelasan saya untuk UKT yang nyambung dengan sumbangan atau IP ya. Mungkin itu bagian saya. Saya silakan Bu Eka. Oke, baik, terima kasih Bapak WR1. Jadi tadi sudah disampaikan oleh beliau terkait dengan UKT, dan nanti untuk UKT, jadi Bapak Ibu dan adik-adik mungkin yang ingin tahu terkait dengan UKT di Universitas Udayana itu bisa diakses melalui laman ppid.unut.ac.id. Nanti dicari tarif pelayanan akademik. Ya, nanti di sana bisa Bapak Ibu atau adik-adik sekalian nanti cari di sana tarif pelayanan akademik, ada nilai UKT di Universitas Udayana dan ada juga berapa IP gitu ya. Nanti ada SK-nya di sana, silakan dibaca terkait dengan itu. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan terkait dengan beasiswa KIP, kami persilahkan Bapak WR3 untuk memberikan pencerahan. Terima kasih Bu Eka. Jadi pertanyaan mungkin tadi sudah yang Pak Agung sudah terkait dengan PJMP yang berkaitan dengan UKT itu sudah disampaikan oleh Pak WR1 bahwa PJMP ini adalah memfasilitasi dari calon-calon mahasiswa itu tanpa ikut tes tapi memakai jalur prestasinya. Tetapi dari sisi UKT itu adalah mengikuti proses setelah menjadi mahasiswa mandiri ini, ya, ada upload dan data nanti akan kalau masuk dalam kriteria UKT 1 atau UKT 2 maka IP-nya akan 0. Ya, mungkin sudah jelas tadi. Kemudian dari Ibu Kusuma dari SMA 4 terkait dengan KIPKA Bu ya, yang ada tadi ditunjukkan memang kriteria dari keluarga yang ekonominya kurang mampu, itu kriterianya ada. Nah, kalau sudah punya itu bisa langsung meng-apply. Tetapi untuk calon siswa atau mahasiswa yang memang belum punya itu tapi adalah memenuhi ingin meng-apply KIPKA ini, itu bisa membuat akun baru, nanti akan divalidasi. Lihat di situ adalah penghasilan keluarganya berapa. Kalau penghasilan gabungannya misalkan itu adalah maksimum 4 juta, itu tadi ada kriterianya. Kemudian kalau misalkan penghasilan totalnya dibagi dengan jumlah tanggungan, itu tidak lebih dari 750, itu adalah bisa meng-apply itu. Nanti ada validasi dari universitas itu, Bu. Ya, dari validasi. Jadi ini pun kami juga tawarkan kepada anak-anak didik yang baru. Ayo kita, ini ada manfaat dari KIPKA yang bisa di-apply gitu. Banyak juga yang tidak tahu, itu sayang untuk sehingga tidak berani untuk mengambil kuliah karena alasan ekonominya. Padahal itu ada fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah kita. Itu Ibu ya, nanti tolong sampaikan juga untuk Bapak Ibu yang lainnya, tolong didorong anak-anak
kita calon-calon mahasiswa untuk berani ya, walaupun ingin mempunyai prestasi yang bagus dari segi akademik, tetapi karena alasan ekonomi tidak mengambil kuliah. Karena banyak kesempatan juga di Udayana, banyak pilihan prodi-prodi yang sudah disampaikan tadi. Ya, persaingannya banyak yang longgar juga gitu. Banyak juga kami menyisakan waktu. Kenapa tidak? Pemerintah sudah menyediakan bantuan atau manfaat dari KIPK ini, dan universitas menyediakan kursi untuk kuliah. Nah, ini adalah untuk meningkatkan kesempatan anak-anak kita nantinya. Saya rasa itu Ibu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih.